nama saya Novita Anggraini. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai anggaran fungsi dan aktivitas standar unit. Secara umum, anggaran atau budget adalah rencana kuantitatif aktivitas sebuah usaha, organisasi seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Anggaran juga mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode dianggarkan. Lalu, karakteristik dari anggaran tersebut ialah yang pertama, anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non-moneter, misalnya unit yang dijual atau diproduksi. Yang ketiga ialah mencakup periode 1 tahun. Yang keempat, anggaran merupakan komitmen manajemen. Manajer sepakat untuk mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan. Yang kelima, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh pihak yang menganggarkan. Lalu yang keenam, begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan. Tujuan pokok pada anggaran ialah memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non-finansial di masa yang akan datang, lalu mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Lalu manfaat penganggaran yang terdiri dari yang pertama, angka laba yang dikehendaki oleh perusahaan. Lalu sumber daya yang diharapkan dapat dihasilkan atau digunakan selama periode anggaran yang akan datang. Yang ketiga, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik. Lalu di sini ada jenis-jenis penganggaran. Yang pertama adalah penganggaran inkremental. Penganggaran inkremental ialah metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari anggaran tahun sebelumnya. Lalu ada penganggaran basic nol static. Dalam penganggaran basis nol, semua jajaran manajemen bertolak dari nol dan mengestimasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai aktivitas-aktivitas tahun anggaran. Lalu yang ketiga adalah penganggaran fleksibel. Anggaran ini mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan. Bermanfaat terutama dalam menaksir dan mengendalikan biaya pabrik dan beban operasi. Saya akan menjelaskan mengenai anggaran induk. Anggaran induk di sini merupakan anggaran komprehensif yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi seluruh perusahaan untuk satu periode yang mencakup 1 tahun atau bisa juga kurang dari 1 tahun. Jenis-jenis dari anggaran induk di sini ada anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan deskripsi rinci pendapatan dan pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Anggaran operasional terdiri dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan di sini merupakan dasar penyusunan dari anggaran yang lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu dari anggaran yang lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan bisa disebut juga sebagai anggaran kunci. Selanjutnya, yaitu manfaat anggaran penjualan. Manfaat anggaran penjualan ini untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Contohnya dalam rencana pemasaran yang nantinya akan dilakukan. Setelah itu, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Selain dari manfaatnya, ada juga kegunaan dari anggaran penjualan di sini. Kegunaan dari anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Dan kegunaan anggaran penjualan ini sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Selanjutnya, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi
anggaran penjualan. Di sini ada faktor pemasaran, faktor keuangan, faktor ekonomis, faktor kebijakan perusahaan, faktor perkembangan penduduk, ada juga faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan juga faktor teknis. Anggaran produksi. Anggaran produksi adalah landasan dari suatu pembuatan anggaran biaya produksi yang di dalamnya ditentukan berdasarkan rencana dan juga penjualan atau persediaan yang sudah direncanakan, seperti biaya dasar produksi, tenaga kerja, bahan baku, dan pabrik. Berikut adalah manfaat dari anggaran produksi. 1. Menunjang kegiatan bagian penjualan. 2. Menjaga tingkat persediaan yang optimum. 3. Mengukur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi bisa diminimumkan. Adalah faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. 1. Jumlah barang yang direncanakan untuk dijual. 2. Kapasitas mesin. 3. Stabilitas bahan baku. 4. Modal kerja yang dimiliki. 5. Fasilitas gudang. C. Anggaran pembelian bahan baku langsung, yaitu menghitung seberapa banyak bahan baku yang dibutuhkan dengan tetap mempertimbangkan anggaran produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. D. Anggaran tenaga kerja langsung, yaitu anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja langsung. 1. Rencana produksi. 2. Bagian yang digunakan untuk melakukan proses produksi. 3. Standar penyelesaian produk. 4. Sistem upah yang digunakan. Berikut adalah penggunaan tenaga kerja langsung. 1. Penggunaan tenaga kerja langsung lebih efisien karena rencana lebih matang. 2. Pengeluaran biaya tetap. Kedua, biaya pengeluaran tenaga kerja menjadi lebih efisien karena sudah diatur. Ketiga, harga pokok dagang dapat dihitung secara tepat. Keempat, dapat dipakai alat pengawas. Saya akan menjelaskan mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung dalam suatu periode yang akan datang. Lalu, ada beberapa faktor-faktor yang mendukung dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung, antara lain 1. Rencana produksi. 2. Bagian departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. 3. Standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. 4. Sistem yang digunakan, menurut waktu per jam, hasil per unit, atau dengan intensif interval. Lalu ada beberapa manfaat dari anggaran tenaga kerja langsung, antara lain 1. Penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena rencana yang matang. 2. Pengeluaran biaya tenaga kerja menjadi lebih efisien karena sudah diatur. 3. Harga pokok dapat dihitung secara tepat. 5. Dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan-bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Biasanya biaya overhead pabrik muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian biaya bahan tambahan seperti biaya pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, hingga fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi.
Kemudian ada anggaran administrasi. Anggaran administrasi adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu selama periode yang tertentu yang akan datang. Kemudian ada anggaran fleksibel, adalah anggaran yang disusun untuk mencangkup jangkauan aktivitas dan digunakan untuk mengembangkan biaya yang dianggarkan pada titik maupun dalam rentang tersebut untuk dibandingkan dengan biaya sesungguhnya. Karakteristik anggaran fleksibel tersebut antara lain: 1. Disusun untuk suatu rentangan aktivitas dan bukan untuk suatu tingkat aktivitas saja. 2. Memberikan dasar yang dinamis untuk membuat perbandingan-perbandingan, karena mereka secara otomatis akan memberikan informasi secara otomatis yang berbeda-beda. Lalu, anggaran fleksibel juga mempunyai tujuan anggaran. Meskipun anggaran fleksibel dapat bermanfaat, tujuan pengendalian mereka tidak terlalu berguna untuk perencanaan. Kemudian, anggaran partisipatif. Anggaran partisipatif memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran. Biasanya para manajer tingkat bawah dan tingkat bawah anggaran partisipatif potensi mendorong kreativitas dengan cara 1. Menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. 2. Membuat kelonggaran dalam anggaran. 3. Partisipasi yang semu. Ya, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum